Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholli wa sallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di akhirat kelak diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin, pertemuan kita di pagi ini agak spesial karena hari ini nggak ada kulsum, nggak ada kultum ya. Tapi lebih ke arah kita diskusi dengan topik yang sudah kita sepakati, yaitu topiknya mengenai pemimpin yang adil. Topiknya seperti itu, sesuai dengan usulan dari Pak Zulkifli. Nah, untuk itu sebagai pembuka, mari kita bacakan suratul Fatihah dulu. Mudah-mudahan pertemuan kita di hari ini diberikan berkah. Ala hadirin wal kulinatin salihah ila hadratil Mustafa Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu sebagai pembuka, mari kita dengarkan penjelasan dari Pak Zul, karena beliau yang punya hajat. Beliau yang punya hajat mengenai pemimpin yang adil itu seperti apa. Jadi mungkin Pak Zul bisa menjelaskan dulu, menurut pendapat Pak Zul, pemimpin yang adil itu seperti apa nih. Nanti mungkin ditambahin dengan pendapat yang lain, seperti dari Pak Tatang kemarin menjelaskan apa bedanya pemimpin dan memimpin, ya Pak Tatang ya. Nah, silakan Pak Zul. Pak Zul dulu. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak tahu ya, tiba-tiba kok jadi ini usulan saya langsung dijadikan. Padahal saya waktu di grup WA itu ya, karena misalnya kalau kita diskusi soal ini langsung jadi topik yang kita bahas. Ini nggak apa-apa. Nah, dari catatan-catatan kecil saya hanya ingin mengingatkan bahwa Rasulullah itu pernah bersabda bahwa tiap-tiap diri kamu itu adalah pemimpin, gitu kan? Dan nanti akan diminta pertanggungjawaban apa yang akan dimintakan akan pertanggungjawaban apa yang akan dipimpinnya. Minimal memimpin bagi dirinya sendiri, gitu ya. Kemudian bagi keluarganya, kalau dia berkeluarga. Nah, kalau yang ke atas lagi ya berikutnya memimpin di RT-nya, RW-nya sampai ke atas kalau pimpinan. Kemudian itu prinsip dasarnya. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat ke-8 itu ada saya catat kecil saya. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu idilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, adalah kamu jadi orang-orang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena yang adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi prinsip dasar lagi yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin adalah keadilan. Jadi pemimpin itu harus bisa memimpin dengan adil, karena adil itu akan mendekatkan kepada ketakwaan. Nah itu. Jadi
Satu lagi, dalam hal kepemimpinan Rasulullah juga bersabda bahwa apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi untuk dapat melakukan memimpin satu memimpin, maka seorang itu harus dituntut istilahnya itu kemampuan terhadap apa yang akan dia pimpin, agar sesuai dengan hasil itu baik bisa dia laksanakan dan bisa dia pertanggungjawabkan kepemimpinan yang dibebankan diamanahkan kepada beliau. Jadi ini aja sekedar dasar untuk kita diskusikan pagi hari ini. Mungkin dari yang lain nanti akan banyak lagi masukan gitu. Demikian dari saya sementara, Pak DKM. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zul atas penjelasannya. Tadi ada satu hadis ya yang dijelaskan oleh Pak Zul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Yang kedua adalah ayat tadi Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8, kunu qawamina lillahi syuhada bil qist wa la yajrimannakum syana'un qaumin ala alla ta'dilu aidiluhu aqrabul taqwa. Jadi bahwa keadilan itu akan mendatangkan lebih dekat kepada takwa ya. Dan kita harus menegakkan keadilan itu jangan tebang pilih, jangan karena suka atau tidak suka, like atau dislike. Karena suka kepada golongan seseorang kita, sehingga apapun yang dilakukan oleh dia selalu baik, tapi karena nggak suka dengan golongan yang lain, apapun yang dilakukan oleh dia selalu jelek. Itu namanya tidak adil. Dan yang ketiga tadi poinnya adalah mengenai berikanlah suatu pekerjaan itu kepada ahlinya gitu. Kalau tidak kepada ahlinya ya siap-siaplah untuk menunggu kehancuran begitu. Silakan barangkali ada yang menanggapi Pak Tatang. Ya Pak, pemimpin itu apa sih gitu. Kita sebelum kita bahas lebih jauh kita definisikan dulu nih pemimpin itu apa, dan mungkin nanti yang lain adil itu apa gitu kan. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berbicara panjang lebar dulu, kita harus bisa mengerti dulu pemimpin itu apa? Pemimpin itu apa sih? Bagaimana sih? Jadi itu bisa dibedakan. Pemimpin adalah orang yang ditunjuk untuk melakukan suatu kegiatan yang bisa mempengaruhi orang ini bisa mau ikut dengan dia. Kalau memimpin itu proses pemimpin untuk bisa mengajak orang itu mau bekerja sama dengan dia mencapai suatu tujuan, itu memimpin. Nah, di sini juga ada tadi Pak Jul sudah bacakan hadis ya berkaitan dengan kepemimpinan ini. Kita juga pernah punya juga nih. Rasulullah bersabda, lebih utamanya manusia di sisi Allah derajatnya di hari kiamat nanti ialah seorang pemimpin yang adil dan lemah lembut. Adil lemah lembut. Tapi kalau adil tapi arogan sama aja bohong. Adil dan lemah lembut di situ kunci utama. Sehingga kita walaupun bagaimana kita harus lemah lembut. Ya. Lemah lembut dan memiliki kasih sayang. Tadi Pak Kakak bilang kita nggak boleh kita itu tebang pilih kasih sayang. Oh ini salah ya salah, benar ya benar. Itu pemimpin yang adil. Seburuk-buruknya hamba di sisi Allah derajatnya di hari kiamat yaitu pemimpin yang zalim, yang kasar. Itu tetap begitu. Zalim dan kasar. Kembali lagi, pemimpin yang zalim dan kasar itu tidak baik ya, dan tidak jauh akan di sisi Allah. Orang-orang yang adil kelak di akhirat akan mendapatkan derajat yang begitu tinggi di sisi Allah. Derajat itu tinggi. Karena apa? Dia sudah bisa mempengaruhi manusia, bisa mengajar dan bisa ayo sama-sama kita memuji Allah. Seperti di sini Pak Rahmat bagi pemimpin di masjid ini, ya
itu kan membawa kita ke jalan Allah. Insya Allah itu bisa membawa kita semua berkumpul lagi di akhirat nanti. Amin. Ya. Ditempatkan pada sebuah begitu tinggi di sisi Allah. Mereka ditempatkan pada sebuah tempat yang penuh dengan cahaya. Sebab selama di dunia orang tersebut adil dalam setiap urusannya. Artinya ketika ia mendapatkan kepercayaan menjadi seorang pimpinan, ia adil dalam mengeluarkan kebijakan. Ya. Ketika ia adalah seorang hakim nih, polisi, hakim, jahat, macam-macam tuh. Wani piro, itu kalimatnya paling jelek banget tuh. Masih salah masuk neraka gitu. Ya, kalau sudah berani mempermainkan keadilan di situ. Ya. Pemimpin nih yang adil dalam mengeluarkan kebijakan ketika ia adalah seorang hakim, maka ia adil dalam memutuskan suatu perkara. Dia tadi yang saya bilang bahwa polisi, hakim, jaksa dan lain-lainnya itu harus adil dalam memutuskan suatu perkara. Ketika seorang suami, ketika dia seorang suami, ia adil terhadap istri dan anak-anaknya. Kebanyakan di sini yang suka lupa. Mentang-mentang sudah satu tanjak sama kita lupa sama istri. Kita buat tidak adil. Ya. Apalagi yang punya 1, 2, 3, 4. Ya. Satu adil, kedua adil, ketiga nggak adil, keempat kurang adil. Itulah harus hati-hati. Apalagi terhadap anak-anaknya. Jadi pemimpin yang adil adalah tempatnya di sisi Allah. Kita terima kasih. Baik, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tutang penjelasannya bahwa bedanya pemimpin dan memimpin ya. Jadi pemimpin itu adalah mereka yang mengajak kepada orang-orang supaya dia mau bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Pemimpin. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa seorang pemimpin yang adil posisinya begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, mungkin saya tambahkan sedikit di sini bahwa seorang pemimpin yang adil sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya ada 7 golongan ya di akhirat itu orang yang memang mendapatkan naungan. Salah satunya adalah pemimpin yang adil, gitu kan. Kemudian yang kedua, keutamaan seorang pemimpin yang adil saya tambahkan juga sedikit bahwa sehari seseorang itu memimpin dengan adil itu lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Jadi kalau kita harus nunggu Lailatul Qadar ya kan setahun sekali lebih baik dari 1000 bulan atau 83 tahun. Tapi kalau kita jadi pemimpin dan kita adil, maka setiap hari ibadah kita setara dengan 60 tahun. Ini lebih dahsyat dari Lailatul Qadar. Bayangkan kalau jadi Pak RW misalnya kan memimpin dengan adil. Setiap hari pahalanya setara dengan ibadah selama 60 tahun. Berat pemimpin itu, makanya tapi kalau adil, wah luar biasa itu pahalanya. Gitu loh. Pak Anies jadi RT. Kalau adil, nah, setiap hari pahalanya 60 tahun pertama. Enggak usah nunggu Lailatul Qadar. 60 tahun setiap hari. Kalau 2 tahun atau 3 tahun aja memimpin jadi RT atau jadi RW, wah. Dan adil, nah, itu pahalanya luar biasa. Tapi kalau tidak adil, nah itu yang hati-hati. Bahaya banget. Bahayanya pakai tasjid ya, bahaya. Nah, gitu. Double Y. Bahaya gitu loh kalau nggak sampai gini. Dan pemimpin juga yang adil kelebihannya dia salah satu orang yang doanya itu tidak dihijab. Tidak ada tiga golongan yang doanya tidak dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Itu yang pertama. Kalau doa, kalau dia adil, tidak menghijab. Yang kedua adalah orang yang berpuasa sampai dengan dia berbuka. Yang ketiga adalah orang yang teraniaya. Jadi selama ini kita hanya tahu bahwa orang teraniaya doanya makbul. Sebenarnya orang teraniaya itu di posisi ketiga dia. Posisi yang pertama adalah pemimpin yang adil. Yang posisi yang kedua adalah orang yang berpuasa. Jadi hati-hati kalau ada orang berpuasa, jangan sampai dia keceplosan ngedoain jelek ke kita gitu. Itu doanya makbul. Dan hati-hati juga terhadap pemimpin yang adil. Jangan sampai
mendoakan sesuatu yang ini ya, itu bahaya. Baik, itu aja tambahan sedikit. Silahkan yang lain, Pak Anies, Pak Lulik, Pak Anto. Ya, terima kasih. Saya dulu ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pemimpin itu, seolah-olah pemimpin itu dikasih gelar adil. Jadi predikat yang melekat dengan adil. Sebab kalau tidak adil, pasti dia zalim. Tapi yang kita garis bawahi dulu, kita tuh harus tahu dulu apa itu makna adil. Karena cuma adil, belum tentu. Ya, yang dikerjakan itu adil. Ini menurut syariat ya adilnya. Kasih contoh misalnya begini. Kan kita punya anak 3 misalnya, kuliah, SMA, SD. Ya, kalau kita mau adil memberi bekal itu nggak sama Pak. Yang kuliah mungkin kasih 100.000, yang SMP, SMA 50.000, yang SD 10.000. Kalau kita mau adil harus proporsional gitu. Jadi menempatkan sesuatu pada proporsional. Nah, kalau misalnya kita tadi punya anak 3 kasih 100 semua atau 10.000 semua, kan beda kebutuhannya. Begitu juga kalau punya istri 2 atau 3, beda-beda belanjanya. Tapi tekan banget ya. Mulai. Akhirnya ke situ juga. Oke. Nah, pemimpin itu, kalau suatu pemimpin itu memusuhi ulama, itu sangat bahaya Pak. Sangat bahaya. Karena Allah tidak akan mencabut ilmu dari hambanya atau dari ilmunya, tapi Allah akan mencabut ilmu itu dari para ulama. Sehingga nanti kalau ulama sudah nggak ada, itu akan mengangkat seseorang yang bodoh menjadi pemimpin. Ini kan bahaya orang bodoh menjadi pemimpin. Dan pasti dia akan sesat dan menyesatkan. Ini bahayanya di sini Pak, sesat dan menyesatkan. Nah itulah seandainya pemimpin itu justru merangkul ulama, maka akan didapat ilmu-ilmu sehingga dia akan bisa melaksanakan tugas dengan baik secara proporsional, sehingga akan timbul keadilan. Itu dalam hadis riwayat Bukhari itu ada itu ya. Itu aja ya, kira-kira tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lulik. Jadi makna adil adalah proporsional gitu kan, harus bijak sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kebutuhannya. Kita tidak bisa melakukan yang namanya sama rata sama rasa gitu kan. Kalau misalnya anaknya beda-beda umurnya, sesuai dengan kebutuhannya, yang kuliah dapat 100.000 misalnya, yang SMP SMA 50.000, yang SD 10.000, nah itulah yang namanya adil. Walaupun secara angka tidak sama, tapi secara kebutuhan, ya itulah sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua juga bahwa seorang pemimpin, terutama yang tentu yang dimaksud adalah pemimpin dan masyarakat Pak ya. Pemimpin dan masyarakat harus merangkul kepada para ulama gitu. Jangan sampai seorang pemimpin itu menjauhi, apalagi membenci para ulama, karena itu sangat berbahaya gitu. Seperti itu. Silakan yang lainnya, Pak Anies. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temanya pemimpin yang adil, ya, jadi konteksnya kita bicara soal pemimpin. Kalau saya bisa menganalisa pemimpin ini kan kata sifat atau kata kerja adil. Pemimpin ini sifatnya aktif, kooperatif ya. Jadi kita namanya pemimpin berarti dia harus juga bisa mampu berbuat sesuatu. Benar kata Pak Lulik, pemimpinnya adil. Kalau adil, kata banyak orang adil itu relasi, konteks tidak. Adil ini adalah sesuatu yang dirasakan di hati. Jadi pemimpin yang adil
pemimpinnya mampu menjalani apa yang dirasakan orang pemimpin yang adil. Karena kalau pemimpin sudah menjalani apa yang tidak dirasakan orang itu sudah siap-siap dia sudah tidak adil akan muncul. Nah, apa yang dikatakan saudara saya hakim yang adil. Kalau hakim bukan pemimpin tapi penegak hukum. Polisi, penyidik, jaksa, penuntut, hakim memutuskan. Jadi dalam memutuskan satu perkara, adil di sini ada catatan, karena ada dasar. Hakim memutuskan satu perkara berdasarkan pertimbangan hukum. Bisa hukum minimal, bisa maksimal. Nah, itu nurani yang berbicara. Maksimal 15 tahun, tapi minimal 5 tahun. Nah, ini yang bicara hati. Atas enggak saya putus dia 10 tahun, atau atas enggak saya putus dia 5 tahun. Itu memang berat, Pak. Maka kalau kita sudah tidak melangkai apa yang tertanam hati nurani kita, itu pemimpin itu adalah pemimpin yang tidak adil. Jadi makna adil sini ada makna yang benar-benar apa yang tertanam dalam nurani kita. Jadi kalau tadi bahwa pemimpin harus adil, ya memang harus adil, tapi punya dasar. Nah, kalau tadi contoh misalnya pemimpin pemerintah ya, itu masalahnya kompleks. Ada aspek hukum, sosial, pendidikan, macam-macam. Nah, tidak bisa dibebani pada saat pemimpin yang mampu mengatasi. Artinya dia punya pembantu yang harus menguasai. Nah, pemimpin ini sifatnya kan memanage. Dia yang mengatur sehingga dalam hal ini pemimpin itu dia harus bergerak di depan. Kalau memimpin, beda memimpin, saya bisa berada di belakang. Tapi kalau pemimpin saya harus di depan. Nah, itu bedanya, Pak. Jadi kalau kita konteksnya Pak Jul yang adil apa sih? Apa yang maksud Pak Jul? Nah, itulah Pak. Kalau adil di sini menurut saya apa yang saya rasakan dalam nurani bahwa saya harus mengatakan ini benar, dan saya harus mengatakan benar. Kalau saya mengatakan ini salah, ya ini harus salah. Jadi katakan misalnya ada warga yang misalnya saya sebagai RT, dia numpang ada status kependudukannya sementara kontrak ya, misalnya dia tinggal sementara, dia minta domisili atau segala macam, ya kita berikan orang domisili karena dia sifatnya sementara. Saya kan bilang sama warga, Anda harus punya keterangan domisili, jangan pegang KTP di Probolinggo tinggal di Tangsel. Terjadi kecelakaan, Anda tidak akan tahu, orang tidak akan tahu di mana, siapa saudara tidak akan tahu. Tapi kalau punya keterangan domisili yang latar kapan, oh iya tinggal di Jepang. Jadi pemimpin di sini harus bisa mampu merangkul, memberi, mengajar. Jadi semua Pak pemimpin itu bisa berada di atas, bisa berada di bawah. Saya membangun ini Pak Edaran dan Lurah pasang bendera Pak. Ya kemarin saya mau bangun, ya Pak bukan pemimpin dong, perintah itu pemimpin Pak. Kemarin orang Pak saya pagi-pagi potong bangun, bener Bang Waduh. Entah mau pasang bendera, perintah dari RW ini. Jadi itulah Pak artinya pemimpin, kita bisa berada di atas tergantung kondisi, dan kita mampu bisa berada di bawah. Mungkin ada Pak tambahan, mungkin saya kira teman-teman bisa kasih tambahan masukan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Anies. Jadi menurut Pak Anies bahwa yang namanya adil itu harus berdasarkan hati nurani, gitu kan. Bisa dirasakan oleh seseorang yang mungkin menerima keputusan, gitu kan. Kalau dia hatinya merasa lega, ya berarti dia udah berlaku adil. Ataupun bagi seorang hakim misalnya memutuskan apakah dia sesuai dengan hati nurani atau tidak. Kalau sesuai dengan hati nurani ya itulah adil, kalau tidak ya berarti dia tidak adil. Karena memang keadilan itu ya masuknya ke dalam hati kan gitu. Kemudian yang kedua bahwa seorang pemimpin juga harus punya tim, karena tidak bisa seorang pemimpin itu bekerja sendiri, semuanya diurus sendiri, harus ada timnya yang memang membantu dia, karena pemimpin itu tugasnya hanya memanage gitu Pak ya, memanage supaya seluruh perangkat-perangkatnya, aspek-aspek yang menjadi wilayah kepemimpinannya berjalan dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari tadi. Yang lainnya silahkan Pak Anto. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa adil itu berasal dari bahasa Arab adalah yadilu al-adl yang bermakna sama atau lurus. Lawan katanya adil adalah zalim yang artinya berat sebelah atau berkasih. Nah, kalau tadi berbicara pemimpin yang adil, apakah pemimpin yang adil itu menurut Islam, ya, ini Al-Habis Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan tentang pemimpin yang adil, yaitu pemimpin yang adil adalah orang yang mengikuti perintah Allah Azza wa Jalla dengan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya tanpa berlebihan dan tanpa dikurangi. Jadi adil, jadi memang dia mampu untuk memberikan satu arahan atau putusan itu sesuai sama itu tadi, kayak dijelaskan Pak Luli tadi, kalau ada anak yang kuliah, yang SMA, yang SD, kebutuhannya beda-beda. Jadi dia menempatkan pada sesuatu pada tempatnya dan nggak berlebihan, tidak mengurangi. Untuk menjadi pemimpin yang adil itu ada karakteristiknya, Pak. Jadi di sini ada 4 karakteristik pemimpin yang adil sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama adalah pemimpin yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah. Kenapa seperti itu? Karena jika pemimpin tersebut beriman dan bertakwa, maka ia akan takut dan selalu mendirikan keadilan sesuai dengan kebenarannya. Tidak mudah berpihak kepada yang batil, akan tetapi ia akan berdiri di tengah-tengah untuk membenarkan apa yang benar dan memperbaiki apa yang salah. Pas sama yang disampaikan Pak Anis tadi. Yang kedua adalah pemimpin yang menyerukan kepada amar ma'ruf nahi munkar. Ciri pemimpin ini adalah individu yang lebih mengutamakan kepada kebenaran sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, tadi kalau Pak Anis tadi bilang harus sesuai sama hati, ada tuntunan yang lebih dalam lagi, Pak, harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis, di mana ia akan selalu memberikan pengetahuan dan himbauan yang baik serta melarang dari perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi kalau jadi pemimpin itu komplit, Pak. Pertama mengajak baik, kedua menolak kemungkaran. Nah, itu yang paling berat, yang kedua, menolak kemungkaran. Ketika ada orang mengajak, pemimpin yang mengajak kebaikan, banyak yang ngikutin. Tapi begitu dia mengajak kepada menolak kemungkaran, itu biasanya dijauhi, dimasukin penjara bisa. Ya. Yang ketiga adalah pemimpin yang bijaksana. Ya, artinya hanya orang-orang yang berpegang teguh kepada agama Allah yang dapat bijaksana dalam setiap situasi dan kondisi. Jadi bukulnya tuh pegangannya tetap. Adil menurut siapa? Manusia apa Allah? Allah dulu. Itu yang paling berat. Gimana lu bisa adil kalau ilmunya aja nggak tahu? Gitu. Ilmu adil menurut Al-Quran, menurut Sunnah, menurut Allah apa? Itu yang perlu kita paham. Nah, karena kenapa banyak yang aneh belakangan ini, karena dasarnya mungkin nggak berkiblat kepada itu. Saya nggak tahu karena saya nggak mengerti masalah hukum ya, Pak. Tapi paling tidak di Indonesia ini udah sebegitu hebatnya pemerintah untuk menegakkan hukum itu. Susah banget, bener, Pak. Jadi emang dia nggak bisa sendirian, dia harus ada timnya tuh. Ya kan? Tapi tetap kita harus berpegang kepada tali yang kuat ya, kepada tali agama Allah. Dan yang keempat adalah pemimpin yang lebih mementingkan kepentingan umat daripada dirinya sendiri maupun golongan. Udah jelas, Pak. Ketika orang yang berpikir makro, maka yang mikro ikut. Gitu. Jadi kalau ada orang boleh sering bilang act locally, Pak ya. Think big, act locally. Nah, ya kan. Think big, act locally. Jadi dia beraktionnya itu secara lokal, tapi efeknya gede. Kenapa? Karena dia selalu berpikir makro sebelum mikro. Dia berpikir tentang kepentingan umat sebelum kepentingan dirinya sendiri atau golongan. Jadi tadi ada 4 karakteristiknya. Jadi karakter tuh emang nggak bisa saknyet kalau orang Jawa bilang ya. Begitu aja enggak, tapi memang harus dibibit, Pak. Nah,
Saya ulangi lagi, satu pemimpin yang beriman kepada dan bertakwa kepada Allah, pemimpin yang menyerukan kepada amal ma'ruf dan nahi munkar, pemimpin yang bijaksana, dan yang terakhir pemimpin yang lebih mementingkan kepentingan umat daripada dirinya sendiri atau umat. Kira-kira itu. Baik, terima kasih Pak Anto. Jadi penjelasannya lebih dalam lagi ternyata. Jadi di samping menggunakan hati nurani, tadi seorang pemimpin juga tetap harus berpegang teguh kepada perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW, senantiasa menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, ya kan? Kemudian yang ketiga harus bijaksana, dan yang keempat apa tadi? Tidak mementingkan diri sendiri, ya, mementingkan umatnya, mementingkan kemaslahatan orang banyak. Itulah definisinya adil seperti itu. Memang sangat berat, makanya pahalanya luar biasa kalau bisa seperti itu gitu loh. Nggak perlu nunggu Lailatul Qadar ya, tiap hari pahalanya ada berlimpah ruah gitu kan. Tapi juga bahayanya ya kalau tidak bisa menegakkan itu, hati-hati, karena ada hadis juga menyatakan bahwa seorang pemimpin yang tidak disukai ya, yang tidak disukai oleh umatnya, itu sholatnya tidak diterima, tidak akan terangkat walaupun hanya sejengkal dari kepalanya. Hati-hati. Bahaya, memang berat satu sisi dan pahalanya sangat besar, tapi di sisi lain kalau dia tidak bisa berlaku adil, tidak amanah, maka hati-hati, sholatnya tidak terangkat walaupun hanya sejengkal di atas kepalanya. Seperti itu. Silakan yang lain menambahkan, Pak Ale barangkali. Baik. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang semua manusia termasuk saya gitu ya. Jadi dalam kehidupan ini pengennya ada pemimpin yang adil itu. Cuman itu yang sulitnya mencari pemimpin adil itu. Karena mungkin selama ini kita kan cuma cerita bagaimana adil dalam lurus itu, nggak adil dia. Ternyata memang harus tahu bahwa kita ini bagaimana cara menjadi pemimpin terutama gitu kan, sebelum kita akan memilih pemimpin. Permasalahannya itu bahwa kita ini nggak tahu sebenarnya yang adil itu seperti apa, modalnya apa gitu. Ternyata kalau dulu mungkin pernah kita belajar, ada yang namanya leader dan manajer kan gitu. Begitu kita didudukan di satu tempat, kita ini menjadi leader atau menjadi manajer. Ya, kalau lead kan jelas memimpin, tapi kalau manajer memanage, bukan memimpin. Nah, akhirnya kita ketahui kita ini punya kemampuan lead atau tidak, kan gitu. Kalau tidak punya kemampuan sebagai lead, ya harus disadari bahwa kita ini hanya sebagai manajer, sehingga nanti kalau ada permasalahan-permasalahan, di situ akan timbul ketidakadilannya, itu kurang bijak gitu loh, kurang bijak dalam mensikapi permasalahan, jadi kurang bijak. Karena kalau manajer itu seperti misalkan kita punya uang 10.000 gitu kan, dibagi untuk apa nih, pos-posnya jelas gitu kan, A, B, C, D, misalnya dibagi 5, 2.000, itu diambil, teriak gitu. Nggak bisa nih, udah begini nih. Itu manajer, nggak bisa dirubah-rubah nih, udah begini gitu. Tapi kalau pemimpin nih, dia pasti tahu, oh kamu nggak apa-apa lah, yang 2 masukkan dulu jadi 4 sementara, karena kemampuan leadnya itu. Nah, karena kita tidak bisa melihat diri sendiri gitu kan, saya ini cocoknya di situ gitu. Jadi makanya kalau di mungkin perusahaan hanya ketahuan kan, kenapa manajernya nggak naik-naik nih gitu, cuma di situ aja gitu.
kok nggak bisa naik jadi ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Karena waktu di tes itu lead-nya kurang. Jadi waktu bicara gitu kan, komunikasi dengan yang apa namanya psikolog gitu kan, atau bagian personalia SDM, oh dia sebagai manajer pasnya. Nah ini terjadilah mungkin di tingkat yang besar gitu kan, misalkan negara, kok begini ya gitu ya. Kalau kita tes uji, sebenarnya kita uji di situ permasalahannya itu. Jadi seorang manajer ditaruh sebagai lead. Gitu. Harusnya dia kemampuan sebagai lead itulah yang cocok. Tapi kan dia cocok lagi gitu kan. Oh, cocok kan nggak apa-apa lah, dia udah bagus. Gitu. Akhirnya ya akhirnya bisa kita rasakan seperti apa. Begitu juga kita di keluarga yang paling kecil gitu, di rumah. Saya sebagai kepala keluarga gitu kan juga merasakan leadnya mungkin saya kurang ya, sehingga kok anak-anak nggak ikut saya ya gitu, kurang gitu. Nah, akan seperti itu gitu. Karena berdasarkan apa namanya perbedaan-perbedaan ya, apa itu lead, apa itu apa namanya manage gitu. Jadi kalau lead itu dia membuat goal, mampu membuat goal gitu. Tapi kalau manajer dia hanya merencanakan aja strateginya seperti apa. Jadi udah tahu tuh leadnya kata dia bilang, ini ada 10 bagi-bagi ya direncanakan kayak gitu. Itu kan makanya saya jadi kalau di dalam hal ini bagaimana kita bisa adil gitu loh, karena tadi kemampuan pemimpinnya nggak ada. Nah yang mungkin bukan berarti oh ini nggak bisa dipimpin gitu. Jadi ya kalau memang udah tahu sudah ada kekurangan gitu kan, harusnya belajar. Harus belajar bagaimana kita menjadi pemimpin. Jangan sampai mentang-mentang udah mampu sebagai manajer, wah saya udah jadi pemimpin. Nah, jadi harus introspeksi lah gitu, introspeksi sehingga mungkin bahwa kita ini harus belajar terus. Itu mungkin dari saya sebagai tambahan saja. Berarti sesuai sama Pak Anies tadi, lead itu harus di depan Pak. Ya, Pemimpin. lead itu di depan. Karena harus lead gitu kan, ada pemimpin. Sedangkan beda, kemampuannya beda gitu, kemampuannya. Ya kalau leading sudah otomatis dia sebagai menguasai manajer. Tapi manajer belum tentu. Dia memang kepemimpinan tuh harus ada jiwa leadernya ya. Ya seperti misalkan saya pernah mimpin potong kambing kan gitu, diprotes kan gitu, saya nggak bisa nih kambing nih. Kata si yang potong, wah saya kalau diprotes gini nggak bisa. Kata ketuanya, sebagai waktu dan juga ketua, wah saya pulang ya, oh pulang. Padahal keduanya, saya pulang ya gitu. Kata yang sering memotong, saya mau motong kalau cara begitu gitu. Wah, ada yang keduanya pulang ya. Wah, ada tinggal tukang potong sama saya kan gitu kan. Pernah terjadi juga seperti itu gitu. Nah, jadi memang itulah jadi pemimpin itu. Goalnya kita kemana? Goalnya kita mau potong kambing sama-sama kan gitu. Kalau memang nggak cocok dengan aturan, ya dicari aturan yang bisa kerja sama-sama gitu. Nah itu seperti Pak Anies, saya sependapat bahwa memang beda antara manajer dan pemimpin dengan lead itu, sehingga kita ini harus ditempa terus lah sehingga kita bisa memiliki kemampuan sebagai lead itu. Itu aja Pak, terima kasih. Ya. Segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ale. Jadi tadi ada 2 tipe ya kepemimpinan mungkin ya. Yang satu adalah tipe manajer, yang satu adalah tipe leader. Ya, kalau tipe manajer itu bisa memanage ya kan, hal-hal bisa mengatur seperti apa. Tapi kalau leader ya bisa taking the lead lah. Dia bisa bahkan mengubah sesuatu yang sudah baku, berani untuk mengubah sesuatu yang sudah baku demi untuk tercapainya goal tersebut gitu kan. Dia tidak kaku istilahnya kalau seorang leader. Baik, silakan yang lainnya Pak Yul.
Ya, silakan Pak Yul. Sebenarnya secara terminologis, adil mengandung makna suatu sikap yang bebas dari ketidakjujuran dan diskriminasi. Jadi ada sejumlah manfaat menurut saya yang diperoleh jika kita menerapkan keadilan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mencegah terjadinya perpecahan antara suatu kaum, memudahkan segala urusan dan mengurangi kecemburuan sosial. Baik, terima kasih Pak Yul. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa mencegah perpecahan gitu ya, yang terjadi, dan apalagi tadi yang kedua, kecemburuan sosial. Jadi gimana caranya supaya tidak terjadi perpecahan, dan gimana caranya supaya tidak terjadi kecemburuan di antara umatnya atau orangnya yang dipimpin, seperti itu. Tidak ada diskriminasi gitu kan. Baik, terima kasih Pak, siapa namanya? Pak Sodik, silakan, ada yang mau sampaikan? Ada. Baik, kalau begitu ada lagi Pak mau menanggapi barangkali Pak Zul? Ya, sekedar tambahan lagi. Ya. Di dalam Islam itu pemimpin itu disebut sebagai imamah. Ya. Imam itu yang sholat, imam itu yang memimpin jemaah dalam melaksanakan sholat, ya, imamah. Nah, kemudian dalam perjalanannya mungkin bentuk dalam kecil, RT, naik ke RW, ke negara, yang lebih besar itu tentunya ada mungkin perbedaan-perbedaan pendapat di dalam satu lingkup masyarakat. Nah, kita juga dalam umat Islam itu harus selalu kita kalau sebagai orang yang dipimpin itu tidak semua orang jadi pemimpin kan gitu, ada yang dipimpinnya gitu. Nah, kita sebagai warga tentunya ada prinsip lagi dalam Al-Quran di surat An-Nisa 59 itu yang menyebutkan artinya wahai orang beriman. Nah, kita masalah beriman ini ya selalu diawali dengan seruan wahai orang beriman, kan? Yang mudah-mudahan kita semua yang beriman, gitu kan? Nah, taatilah pada Allah dan Rasul dan ulil amri minkum, gitu kan? Dan pemimpin di antara kamu. Mereka yang diberikan kekuasaan untuk memimpin di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, nah ini juga harus dijaga patokan kita. Tentunya ada perjalanan kehidupan sehari-hari, ada perbedaan pendapat. Jika ada perbedaan pendapat, maka kembalikanlah kepada Al-Quran, kepada Allah, Al-Quran, dan kepada Rasul, Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi kalau ada perbedaan, ya kita kembali ke Quran lagi, kepada Allah dan kepada Sunnah kepada Rasul, ya perbedaan. Ya, itu lebih baik apanya. Kemudian ya kita prinsip yang kita sebagai orang beriman ya kita pegang ini juga. Ada satu yang ya, tidak sependapat, maka ya kembalikan kepada Allah dan Rasul. Mungkin itu saya sekedar tambahan. Ya, silakan. Kalau pemimpin yang adil itu kan sebenarnya pemimpin yang amanah. Apa dikatakan Pak Anton tadi? Dasarnya atau Al-Quran dan hadis. Jadi kita patokannya situ. Jadi kalau amanah ini artinya saya menjalani apa yang saya rasakan. Itu pemimpin. Pemimpin jadi dia bisa menerjemahkan apa yang digarisi kebijakan ini berdasarkan nurani dia. Jadi kalau berbuat adil ya dasarnya ada. Jadi kalau kita menilai satu permasalahan itu tidak bisa pakai kalau di bahasa buku pakai istilah kacamata kuda ya. Oh ini salah, itu kan tidak, harus lihat dari beberapa sisi. Jadi kalau adil benar kata Pak Yul tadi ya, kita mampu menerima, bisa menerima kritikan, bisa menerima masukan, bisa memperbaiki kalau salah. Itu sebenarnya itu pengertian adil di situ. Jadi dia tidak beradil dalam arti tidak hanya bisa memberikan, tapi dia bisa menerima masukan. Oh iya saya salah. Nah sekarang kalau Pak Jul minta kita temanya pemimpin adil ini ya dalam benak Pak Jul itu skopnya apa nih kira-kira nih? Skop lingkungan kita, skop individual. Bagaimana nih kalau bicara skopnya kita ya alhamdulillah kita
Anas ini alhamdulillah di bawah kepemimpinan DKM Pak Rahmat, saya merasakan kita sudah apa namanya, sudah bisa saling memberi, saling menerima, dan saya rasakan ya masjid ini saya lihat belakangan sudah mulai apa namanya istilahnya apa ya, efek domino. apa? Efek domino. Sudah saya lihat sudah mulai ya udah cerah dan meriah ya. Artinya jam berapapun artinya kita main di sini pasti di sini ada 1-2 orang pasti ada, artinya hidup Pak gitu loh. Jadi kita bisa menerima apa yang dipimpin oleh rekan kita bersama para Rahmat tadi. Kita harus berjiwa besar. Oh ya, ternyata beliau ini mampu memimpin kita. Menjadi pemimpin itu jangan dilihat karena usia, karena saya cuma jadi pemimpin tidak. Kemampuan itu kan mampu memanage, kata oleh Pak Alex tadi. Kemampuan kita memanage. Jadi alhamdulillah kalau Pak Haji bicara soal pemimpin yang adil, ya saya ambil skop kecil aja, kita dekamin aja jadi jauh. Karena kalau bicara yang luas, kepala kita puyeng Pak. Jangan lari ke politik. Ya pasti pusing. Iya benar. Benar kata Pak Alex tadi. Nah, kalau ketuanya pulang kata puyeng Pak. Ini kami mau diapain? Jadi alhamdulillah, jadi Pak Jul terima kasih usulan yang baik. Jadi tema kali ini sudah kita bicarakan. Nanti kita harus konsekuen, artinya apa yang kita sampaikan dan kita rasakan kita terima. Artinya bahwa kepemimpinan kita ini harus ada kita jujur. Alhamdulillah. Ya pengertian alhamdulillah sudah diterjemahkan ya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak Tatang. Masih ada Sudah 10 menit. Baik, tadi sudah kita dengar panjang lebar berkaitan dengan bagaimana pemimpin yang adil, bagaimana apa sih itu pemimpin apa tuh sih? Ya, semuanya udah kita baca tuh, udah dengar tahapan-tahapannya. Sekarang yang saya mau tanya kepada diri saya maupun pada rekan-rekan, sudah adilkah kita terhadap dengan keluarga kita? Sudah adilkah? Nah itu perlu kita bahas, betul itu. Ya, kalau tadi kan kita bahas berkaitan dengan perusahaan, pemerintahan dan lain-lainnya. Sekarang kita lagi korek lagi, lebih dalam lagi, sudahkah kita adil terhadap diri kita maupun kepada keluarga kita? Karena banyak itu hal-hal yang mungkin kita terlupakan keadilan itu untuk keluarga kita sendiri, ya kan? Tadi sudah dicontohkan, oke lah, masalah kasih uang kepada anak yang SMA sekian, yang kuliah sekian, dan tapi terhadap keluarga kita yang lain sudah adilkah kita sama saudara, sama kakak, sama mertua, sama macam-macam keluarga kita? Sudah adilkah kita terhadap itu? Karena juga kadang-kadang juga ada juga yang bilang baru mertuanya datang, itu ibu dan permintaan duit itu, gimana bilang aja kita gembar-gembor adil. Sampai pemerintah juga ada keadilan sosial untuk rakyat Indonesia. Ya. Gak usah jauh-jauh ke sana, ke diri kita sendiri. Sudah adilkah kita terhadap keluarga kita? Nah itu perlu kita renungi tuh. Kita perlu renungi. Yang jawab kita sendiri. Yang jawab kita sendiri. Betul Pak, memang harus kita jawab. Kita jawab, saya tanyakan, kita jawab sendiri masing-masing di hati masing-masing. Sudah adilkah kita terhadap keluarga? Mungkin itu sedikit tambahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak, masih ada waktu. Saya pas 1 menit tuh. Setelah pemimpin ke sana sini, tapi kita mesti perlu tahu bahwa untuk mencari seorang pemimpin itu mesti punya ciri minimal 2. Cirinya ini yang kadang-kadang kita lupa ya. Yang pertama adalah seorang pemimpin itu sholat. Yang kedua takut dosa. Ini seorang pemimpin Pak. Kalau udah ciri 2 itu dilaksanakan, insya Allah ini amanah. Nah, sholat jelas ketahuan realnya Pak. Nah ini yang takut dosa ini Pak. Sebab seorang nanti kalau dia udah mendeklarasikan diri seorang pemimpin takut dosa,
Kalau dia berbuat sesuatu yang tidak baik, yang berdampak pada dosa, Allah akan buka itu. Nah, seperti saya itu rawan, Pak. UM ini rawan di mana? Bansos, ada yang menuduh saya menteri. Proyek pompa air, ada juga. Gapura, ada juga. Sekarang yang lagi internet. Tapi dapat berapa ini? Ya, itu juga bilang itu. Kalau saya memang nanti saya ngetes, Allah akan buka itu. Dan saya transparan sekali, makanya semua RT saya ada rapat yang setuju silakan. Dan saya mengundang juga pihak yang masih proyek gitu. Jadi semua transparan enak gitu. Nah itu aja, dua ciri ada yang suatu saat nanti secara global lah ya, baik dengan RT maupun presiden, itu kita lihat aja nanti dia itu orangnya sholat apa enggak, dia takut dosa apa enggak, akan ketahuan nanti ada dosa itu. Udah baik. Kalau itu kalau kita lihat dari pemimpin kita yang Muslim, bagaimana kalau pemimpinnya yang di luar Muslim? Ya, ada ini Pak, dalam suatu hadis Kan Pak, saya satu perusahaan Pak, dia satu perusahaan, jelas pemimpinnya tuh bukan orang Muslim, tetapi banyak kan karyawannya orang Muslim, banyak kan karena seperti ya adalah tempat-tempat tertentu orang Nasrani. Ya, tetapi banyak kan aku. Nah, bagaimana dengan berkaitan dengan paroli sholat dan bersalah? Biasanya situ terjadi konflik itu. Kalau kita berbicara tentang Islam, oke. Tapi kalau ini bukan Islam, nah, ya agama lain. Tetapi bawahnya itu banyak agama Islam. Bagaimana kita menyikapi itu? Ya kan? Seperti itu, Pak. Sekarang ini banyak terjadi seperti itu. Makanya saya bilang Pak, klasifikasi pemimpin ini kayak apa? Kebicaranya apa? Konteksnya. Nah itu. Pemimpinnya sifatnya umum. Nah. Apa yang seperti Pak kata-kata kan? Kalau kuliah internal, harusnya perusahaan. Ya jelas kalau dia punya saham, ya dia itu dia punya saham, dia paling pemimpin. Itu kalau kita. Nah, konteks kita umum. Jadi apa yang kata kalau itu tadi benar. Yang pasti pemimpin harus siap menerima kalau di nah itu ada Pak. Kami itu katakan penting ya betul aja Pak. Iya. Ya itu tadi keberkaitan kalau kita tuh satu imam. Tapi kan sekarang banyak situasi kondisi sekarang ini. Pimpinannya bukan satu imam. Bawahnya anak buahnya, manajernya itu banyak satu imam. Tapi pemimpinnya yang pegang kekuasaan bukan satu imam. Bagaimana? Dia harus ada rasa malu. Nah, rasa malu, ya kan. Tapi dia, gua masuk gua malu. Enggak, Pak. Kalau nggak ada rasa malu kan dia salah. Malah pakai baju nyampe disuruh berbeda. Ya, Dia malah ada. itu kan kalau itu. Sekarang gini, Pak. Dia seorang pimpinan di luar agama Islam. Banyak kan orang bilang. Kalau dia bilang gini, oh kamu nggak sholat, kamu gini, belum keluar aja. Masih banyak urusan yang karyawan mau. Dan itu sekarang terjadi. Nah, karena dia punya. Gitu. Jujur aja teman. Baik, mungkin karena waktu udah jam 6.10 kita lanjutkan diskusi nanti sambil menikmati hidangan. Sambil tutup. Ya. Jadi penutup dari saya dulu. Tadi saya membuka pengantarnya ini. Ya, silakan. Kembali seperti tadi saya sampaikan pertama dan disampaikan tadi masalah kepemimpinan sesuai dengan hadis Rasul. Tiap-tiap diri kamu adalah pemimpin, kan? Berarti ya akan diminta pertanggungjawaban. Jadi kembali ke diri kita sendiri yang terkecil. Kemudian masalah perusahaan, ya memang sih. Ini saya tahu sendiri perusahaan saya di waktu itu pemimpinnya non Muslim. Tapi di saat dia jadi pemimpin kebijakan bahwa karyawan yang setelah memenuhi syarat minimal 10 tahun kerja akan diberangkatkan haji, justru dari dia keluar itu non muslim gitu kan, dari dia. Kemudian yang terakhir sekali ini bagian penutup, sebagai pemimpin hendaklah kita selalu berupaya menyempurnakan keilmuan, berani mengambil risiko dan mampu mengambil ibrah
dari keberhasilan serta kegagalan para pemimpin terdahulu. Kemudian jadilah pemimpin yang berangkat atas dasar keilmuan dan ketakwaan, bukan atas dasar nafsu dan keserakahan. Jadi itu aja sebagai dari akhir saya. Mungkin akan itu bermanfaat. Silakan. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kesimpulannya sudah dibacakan oleh Pak Zul. Terima kasih banyak. Insya Allah minggu depan topiknya adalah mengenai imam sholat, gitu ya. Nanti masing-masing bapak-bapak mungkin boleh baca-baca referensinya, bagaimana sholat jadi seorang imam, kan bagaimana ininya hukum-hukumnya dan sebagainya. Nanti supaya diskusinya lebih menarik di minggu depan tentang bagaimana imam sholat topiknya. Kayaknya butuh waktu panjang Pak ini tema ini. Yang mana? Ya ini imam sholat. Imam sholat, iya, makanya ada 1 minggu Pak buat baca-baca dulu gitu kan, referensinya gimana, ini gimana, supaya nanti mungkin bisa diterapkan juga di masjid kita ini, bagaimana cara misalnya kita punya ini sesuai dengan ini. Jadi mungkin minggu depan Pak Aleh akan jadi ininya leadernya. Ya, ada imam sholat, mengenai imam sholat. Baik, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, menambah ilmu pengetahuan. Dan saya lihat ternyata diskusi ini menarik ya, karena tidak ada yang ngantuk kalau diskusi ini. Kalau cuma ngomong di depan, pada tidur semua. Itu ternyata ada positifnya juga, gitu kan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.